Hey ho Pop Gengs! Jadi moda transportasi yang diandalkan di seluruh dunia, perkembangan dunia aviasi lewat pesawat penumpang memang menjadi salah satu hal yang asik untuk terus dibicarakan. Tentang pesawat penumpang, ya mungkin aja pesawat merek Boeing menjadi salah satu yang paling banyak digunakan. Bahkan dalam penggunaannya, Boeing udah sering kali digunakan sebagai pesawat kepresidenan. Contohnya aja, untuk pesawat kepresidenan Republik Indonesia berwarna merah putih yang satu ini, merupakan salah satu jenis pesawat Boeing, yaitu Boeing 737. Bagi kamu yang penasaran, kenapa pesawat yang satu ini dijadikan pesawat kepresidenan? Mari kita telusuri bersama di cara pembuatan pesawat tersebut dalam video DP Proses kali ini, proses pembuatan pesawat Boeing 737. Proses pertama yang dilakukan tentu aja adalah pembuatan kerangka. Kalau Elon Musk dengan produksi Tesla-nya percaya pembuatan alat transportasi harus didominasi oleh robot karena minim kesalahan, ya Boeing ini malah memiliki pendapat yang lain karena masih bertahan dengan prinsip klasik, yaitu semua pembuatannya dilakukan oleh manusia. Satu-satunya hal yang dilakukan mesin dalam pembuatan kerangka ini hanyalah untuk memindahkan rangka pesawat yang berat banget. Ya karena kalau pakai tangan manusia, jelas saja kerangkanya nggak bakalan kemana-mana. Malahan, si manusianya yang patah tulang. Di sini, kita melihat kalau pembuatan kerangka masih didominasi oleh tangan-tangan pekerja terlatih dan terampil. Pihak Boeing beralasan, keterlibatan manusia ini dilakukan agar detail rangka bisa lebih maksimal. Karena pesawat memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi dibanding transportasi lainnya. Oh iya, bahan dasar kerangka pesawat Boeing ini meliputi aluminium dan juga titanium. Soalnya, material logam ini ringan, anti karat, dan mudah untuk dibentuk. Ideal banget kan untuk pesawat terbang? Dalam tahapan ini, proses kerangka ini dianggap selesai jika semua kerangka dari depan hingga ekor pesawat udah tersambung. Setelah kerangka tadi udah jadi, saatnya kerangka pesawat ini masuk dalam garasi produksi Boeing 737. Di garasi inilah, semua unit Boeing akan melewati beberapa tahap yang dimulai dari tahap instalasi saluran air dan listrik. Tahap ini akan berlangsung cukup lama, yaitu selama 3 hari, karena tahapan ini memerlukan ketelitian ekstra dari para pekerja. Karena satu aja kabel yang tidak tersambung, atau satu saja pipa air yang bocor, tentu aja akan berakibat fatal dalam sebuah penerbangan. Apalagi jika kita melihat jumlah pipa air dan juga jumlah kabel yang terpasang dalam satu pesawat. Untuk pipa air, setidaknya ada lebih dari 3 km pipa yang diinstalasi di dalam Boeing 737 dan 130 km kabel listrik yang dipasang. Makanya, sesaat setelah proses instalasi ini dilakukan, akan ada tim khusus yang melakukan pengecekan terhadap instalasi saluran air dan juga kelistrikan untuk memastikan semuanya terpasang dengan benar. Nah, setelah itu, meskipun udah terpasang dengan benar dan lulus dalam pengecekan tadi, pihak pengembang juga masih terus berhati-hati. Kalau nantinya ada hal yang tidak diinginkan. Dalam tahap finishing di sini, para pengembang akan memasang sebuah lapisan khusus di lantai dan juga di atap untuk mencegah air merembes masuk ke dalam instalasi listrik. Ya, seperti yang kita tahu, listrik sama air emang jadi musuh bebuyutan dimanapun mereka berada. Dari instalasi tadi, sekarang pesawat masuk nih dalam tahap berikutnya, yaitu pemasangan sayap. Dalam tahap ini, Boeing sekali lagi masih mengandalkan tenaga manusia dalam menyempurnakan pesawat mereka. Setelah diatur sedemikian rupa, hingga berada di tempat yang pas, pemasangan sayap ini udah dianggap selesai. Ya, dalam proses pemasangannya, memang pemasangan sayap ini terlihat simpel. Namun, jika kita melihat secara menyeluruh dari awal pembuatan sayap, semuanya akan terlihat lebih rumit. Kerumitan dari pembuatan pesawat ini berasal dari bahan yang digunakan Pop Gengs, yaitu sebuah cairan serat karbon. Dalam pembuatannya, sebuah mesin akan menambah cairan serat karbon, lalu dikeringkan, kemudian dilakukan secara berulang hingga mendapatkan ketebalan yang pas. Ya, kalau dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, proses ini tuh kayak nambah lapisan lakban di paket yang mau kita kirim supaya packaging paketnya itu tebal dan aman.
Iya, jadi kebayang dong gimana ribetnya proses ini dilakukan. Setelah sayap udah terpasang, sekarang kita masuk dalam pemasangan mesin. Ya, tentu aja pemasangan hal yang satu ini gak kalah penting dari pemasangan-pemasangan sebelumnya. Karena gak ada mesin, ya gak mungkin dong pesawatnya bisa terbang. Untuk pesawat Boeing 737, mesin yang digunakan adalah dua mesin berjenis turbofan CFM567. Dengan menggunakan mesin ini, si Boeing 737 bisa mencapai kecepatan maksimum 0,785 Mach atau setara dengan 969,3 km per jam. Ya, selain itu ada juga nih keunggulan lain dari mesin turbofan ini, yaitu memiliki ketahanan baling-baling yang gak mudah rusak jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kemasukan burung yang berkeliaran di landasan terbang. Hal ini bisa dicapai mesin ini karena mendapatkan pengembangan sempurna dari sebuah miniatur mesin yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Nah, karena keunggulan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Boeing 737 dipilih sebagai pesawat kepresidenan. Dalam tahapan ini, kita udah bisa melihat bentuk utuh dari ukuran dari pesawat Boeing 737. Kalau ada yang nanya masalah ukuran, pesawat Boeing 737 standar memiliki panjang 28,65 meter, tinggi ekor 11,23 meter, hingga rentang sayap 28,35 meter. Sedangkan untuk Boeing 737-800 memiliki ukuran panjang 39,5 meter, rentang sayap 35,79 meter, dan tinggi ekor 12,5 meter. Nah, dari ukuran ini kita bisa tahu kalau Boeing 737-800 itu jauh lebih gede ketimbang Boeing 737 standar. Dari masing-masing di luar pesawat, sekarang kita pindah nih ke dalam pesawat untuk ngeliat pemasangan interior. Secara normal, interior dari pabrik Boeing 737 ini memiliki kapasitas penumpang hingga 124 orang di dalam badan pesawat yang biasanya diproduksi untuk kepentingan penerbangan komersil. Nah, untuk penerbangan non-sipil seperti pesawat presiden yang menggunakan Boeing 737-800, kapasitasnya itu sedikit lebih besar karena bisa menampung hingga 189 orang. Ya, tapi namanya juga interior. Di area ini tuh tentu ada banyak hal yang bisa diubah, tergantung keinginan pelanggan yang memesan Boeing 737. Contohnya saja, ada yang meminta dipasangkan sofa, ruangan berupa kamar tidur, hingga membuat ruang mahal seperti sebuah minibar. Jadi ya ini sih bisa dibilang hal ini sesuai selera pelanggan. Kira-kira kalau kamu punya pesawat Boeing 737, interiornya bakal diisi apaan nih? Dengan selesainya pemasangan interior tadi, sekarang si pesawat masuk nih dalam tahap final check. Dalam tahap ini ada banyak hal yang mendapatkan pengetesan dari tenaga ahli milik Boeing untuk memastikan kesempurnaan dari pesawat. Mulai dari buka tutup roda pesawat, sinkronisasi kemudi ke sayap, dan juga ekor pesawat. Kemudian pengecekan tiap panel yang harus digunakan pilot dan kopilot, hingga pengecekan berbagai sensor yang digunakan khusus untuk pesawat kepresidenan, seperti sensor panas dan perangkat anti serangan rudal. Nah, jika semua sudah diuji dan dianggap sudah mantep bin mantul, semua tahapan dari pembuatan Boeing 737 udah dianggap memenuhi standar dan siap deh untuk dipasarkan. Untuk harganya sendiri, Boeing 737 ini cukup menguras dompet pop gengs. Dari info yang didapatkan, pesawat Boeing 737 ini memiliki harga di kisaran 32 juta US dollar atau setara dengan 460 miliar rupiah. Sedangkan untuk Boeing 737-800 untuk pesawat non-sipil seperti pesawat kepresidenan itu punya harga yang jauh lebih mahal, yaitu 93,3 juta US dollar atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Ya, kalau dibandingkan harga dari Boeing 737-800 itu hampir 3 kali lipat ya lebih mahalnya dari Boeing 737 standar.